kami Bapa, setelah kami memuji memuliakan Tuhan, bermazmur menyembah Tuhan, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, baik kami yang ada di rumah Tuhan, baik umat-Mu yang mendengar dimanapun berada. Mari Bapa, sama seperti Kau memberkati kami, Engkau juga memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, disampaikan firman-Mu, disembuhkan yang sakit, dibebaskan terbelenggu, dilepaskan yang terikat, dihiburkan yang susah, dikuatkan yang lemah lewat firman-Mu. Berbicara Engkau, bekerja Engkau bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Layankan kami, kuduskan, lahirkanlah kami untuk kami menerima firman-Mu. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari beri Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah mempertemukan kita di malam ini kembali dalam ibadah Jemaat GPDI Damai Sejahtera, ibadah keluarga Damai Sejahtera yang kita sampaikan lewat live streaming saat ini. Kami ada di rumah Tuhan dan saudara dimanapun saudara berada. Baik jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil di dalam Ayub ayat pasal 42 ayat 2. Mari kita lihat bersama-sama. Ayub 42 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Amin. Yang berbahagia yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini, Alkitab berkata, Ayub berkata dalam Ayub terakhir dalam penulisannya, pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Amin. Saudara kasih, tema firman Tuhan malam ini bahwa Allah tidak pernah gagal. Amin. Saudara kasih, perkataan Ayub ini disampaikan, firman ini, perkataan ini setelah dia menjalani satu proses kehidupan, setelah dia menjalani satu cerita kehidupan, setelah dia menjalani satu perjalanan hidup yang Ayub jalani. Artinya pengalaman dari perjalanan Ayub, kisah perjalanan Ayub, dia simpulkan dengan ayat ini di bagian terakhir dari tulisannya. Aku tahu, aku paham, aku mengerti, aku yakin bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Aku tahu bahwa Engkau sanggup, Engkau bisa, Engkau mampu melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, siapakah Ayub sesungguhnya? Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di negeri As bernama Ayub. Yang pertama, ia orang yang saleh. Ia orang yang jujur. Ia orang yang takut Tuhan. Dan ia orang yang menjauhi kejahatan. Wow, luar biasa.
saat itu sebagai orang yang taat. Tetapi apa yang Ayub alami di dalam perjalanan hidupnya, yang tadi semuanya aman, yang tadi semuanya berjalan dengan baik, yang tadi semuanya berjalan seperti biasa. Ada hari-hari pesta, ada hari-hari mereka bersama, ada hari-hari mereka merayakan ulang tahun setiap tahun dipestakan. Semua berjalan dengan normal, semua berjalan dengan baik. Kehidupan Ayub saat itu sempurna. Dia jalani kehidupan dengan satu bahtera rumah tangga, dengan 10 anak, dengan begitu banyak pegawai, dengan begitu banyak harta, makan minum pakai, semua berjalan dengan baik. Semua berjalan dengan normal. Semua berjalan dengan indah. Tiada satu pun yang menyangka baik Ayub akan mengalami suatu kehidupan, akan mengalami suatu persoalan masalah hidup yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sekali lagi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Karena tidak ada sesuatu yang tidak Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Semua ada dalam pemandangan Tuhan. Apa yang Ayub alami, yang tadinya normal kehidupan, yang tadinya tidak ada masalah yang berat, yang tadinya semua berjalan dengan baik, yang tadi semuanya indah, yang tadi semuanya baik, tiba-tiba Ayub mengalami proses pemurnian dari Tuhan. Apa yang terjadi bagi Ayub? Lembu sapinya diambil oleh bangsa Kasdim. Apa yang terjadi bagi Ayub? Kambing dombanya terbakar oleh api. Apa yang terjadi bagi Ayub? Untanya, lembunya diambil oleh bangsa Seba. Hartanya, ternaknya, peliharanya habis seketika. Dalam waktu hari, semuanya lenyap. Yang tadinya kaya luar biasa, yang tadinya memiliki segala-galanya, tiba-tiba habis. Bahkan bukan cuma harta, 7 anak laki-laki, 3 anak wanita. Seketika merayakan hari ulang tahun, seketika mereka pesta, rumah runtuh, badai menelan mereka, hingga rumah rubuh, dan semua tertimpa. 10 anaknya mati seketika. Saudara, yang tadinya aman, yang tadinya nyaman perjalanan hidup, yang tadinya indah semua, tiba-tiba Ayub diperhadapkan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang begitu menekan hidupnya, sesuatu yang kehilangan yang luar biasa. Bukan hanya harta benda, tetapi 10 anaknya mati seketika. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak kita sangka. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan yang tidak kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Sebagai gembala, saya tidak pernah membayangkan untuk tutup ibadah atau tidak beribadah di gereja untuk beberapa pekan. Mungkin jemaat juga tidak membayangkan, kita tidak membayangkan harus berhenti tidak bekerja. Kita tidak membayangkan harus diam di rumah. Kita tidak membayangkan ada satu virus yang sedang melanda dunia. Dan Ayub pun mengalami
lanjutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Alkitab berkata, maka berlututlah Ayub, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Saudara, ketika beban itu datang kepada Ayub, ketika persoalan itu datang kepada Ayub, dengan kehilangan harta benda, dengan kehilangan anaknya, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Mungkin kita saat ini juga diperhadapkan dengan perkataan, situasi, keadaan seperti yang Ayub alami. Artinya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, terjadi sesuatu yang tidak kita bayangkan, ada pergumulan yang kita tidak pernah pikirkan, ada yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini karena situasi keadaan. Mampukah kita berkata seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya dalam situasi ini Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Ayub tidak mempersalahkan Allah. Bahkan sahabat-sahabatnya mengecewakan, istrinya mengecewakan. Tidak cukup persoalan harta, tidak cukup 10 anak pergi, tetapi sahabatnya juga meninggalkan dia. Dan mereka berkata, Ayub, tidak mungkin engkau tidak berdosa, tidak mungkin engkau tidak bersama dengan penderitaanmu, dengan persoalanmu, dengan masalahmu yang berat seperti ini. Pasti engkau orang berdosa, pasti engkau melakukan pelanggaran. Wow, tuduhan ini datang kepada Ayub. Saudara, kadang-kala dalam persoalan yang berat, dalam situasi yang berat, kita masih tertekan, masih ditekan. Ada istilah yang berkata, sudah jatuh ketimpa tangga. Udah ketimpa tangga, catnya jatuh lagi dari tangga menimpa kita, gitu saudara. Wah, repot sekali. Ayub alamin ini. Bahkan bukan cuma sahabatnya yang meninggalkan dia, istrinya pun berkata, ayat-ayat selanjutnya, hei Ayub. Dia tidak berkata, hei tuanku, karena masa itu memanggil suami dengan kata tuan. Dia berkata, hei Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Wow. Ayub menjalani langkah demi langkah. Ayub menjalani perjalanan kehidupan yang harus dia jalani. Inilah cerita Ayub. Sampai dia berkata dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Untuk Ayub berkata sampai dengan perkataan ini, dia harus menjalani sesuatu kehidupan. Dia harus menjalani satu persatu persoalan. Dia harus menjalani satu persatu pergumulan. Dia harus menjalani satu persatu tantangan.
Sampai akhir ayat 42 ayat 2 Ayub bisa berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin.